Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan hari ini masih semangat puasanya. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi kita di bab yang terakhir tentang minyak bumi dan juga gas alam. Nah, sebelum saya mulai untuk penjelasan kita pada hari ini, saya harapkan kepada eh, kalian semua ada pesan dari wali kelas kalian ya untuk menanyakan tugas-tugas yang beberapa di antara kalian yang belum mengerjakannya. Tapi ada juga beberapa yang sudah mengerjakannya, nanti akan saya periksa, akan saya berikan penilaiannya. Tapi seperti yang disampaikan oleh wali kelas kalian, saya harap untuk apa namanya? Untuk kedepannya dan untuk hari ini jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugasnya lagi. Jadi nanti saya jadi agak sulit untuk memberikan penilaian kalian di rapor ya. Nah, hari ini kita sedikit membahas pendahuluan tentang apa itu yang dikatakan sebagai minyak bumi dan juga gas alam ya. Jadi di bab ini kali ini kita akan mempelajari proses dari pembentukan minyak bumi dan juga gas alam. Jadi sebenarnya dari mana munculnya atau terbentuknya adanya gitu ya minyak bumi dan juga gas alam. Minyak bumi, kalau minyak bumi ya kita sudah tahu ya, seperti ya apa namanya minyak tanah untuk bahan bakar untuk kompor. Kalau pada sekarang sih masih ada sedikit ya. Kalau dikatakan minyak tanah tidak terlalu banyak lagi dijual di pasaran. Seperti bensin itu kan berasal dari minyak bumi ya. Kemudian ya bahan-bahan bakar lah seperti pertalite, pertamax itu kan semuanya berasal dari minyak bumi. Kemudian gas alam, gas LPG kan begitu. Itu juga merupakan berasal dari gas alam. Nah, jadi komponen-komponen utama dari penyusun minyak bumi ataupun teknik pemisahan ya dari fraksi-fraksi minyak bumi, kemudian ukuran kualitas bensin. Nah, kita akan mempelajarinya nanti. Kemudian penggunaan residu minyak bumi, lalu dalam industri petrokimia ya, dan analisis dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. Jadi itu yang akan kita bahas di dalam bab ini. Nah, tadi kan ada di situ komponen penyusun minyak bumi yang apa saja. Kemudian teknik pemisahannya. Jadi di dalam minyak bumi itu bukan hanya satu jenis saja yang dikatakan sebagai minyak bumi itu kan secara keseluruhan. Jadi minyak bumi itu ada terbagi lagi menjadi fraksi-fraksinya. Fraksi-fraksi itu ya maksudnya pembagian daripada minyak bumi ada banyak. Ya, contoh gampangnya saja ya seperti bahan bakar untuk kendaraan kan ada banyak tuh ya. Kalau kita di Pertamina ada bagian biodieselnya, ada solar, ada pertalite, ada pertamax, ya kan? Pertamax dibagi lagi ada pertamax turbo kan begitu. Nah, itu dibedakan berdasarkan kalau misalnya bahan bakar untuk kendaraan berdasarkan bilangan oktannya, ya. Nah, itu nanti akan dipelajari. Kemudian ukuran kualitas daripada bensin. Nah, itulah tadi. Ukuran kualitas bensin itu ya kita tinjau dari bilangan oktan. Daya bakar bensin itu terhadap mesin. Jadi mesinnya itu akan baik proses pembakarannya dengan menggunakan nilai oktan yang seberapa, ya, gitu ya. Kemudian penggunaan residu minyak bumi untuk petroleum, untuk kegiatan industri petrokimia dan lain sebagainya. Ya, jadi keberadaan minyak bumi di alam ini merupakan hasil pelapukan dari fosil-fosil tumbuhan. Nah, ya, inilah perhatikan di sini pelapukan fosil-fosil tumbuhan dan hewan pada zaman purba jutaan tahun silam. Nah, jadi kenapa bisa muncul atau ada yang dikatakan sebagai minyak bumi? Itu sebenarnya berasal dari peluruhan atau pelapukan dari fosil-fosil tulang belulang ya baik dari hewan ataupun apa namanya batang-batang pepohonan yang sudah tertanam di bawah tanah berjuta-juta tahun yang lalu ya.
Nah, jadi organisme-organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme dan kemudian terkuburlah dia di dalam tanah, terpendam dalam lapisan kulit bumi, ya. Jadi dengan adanya tekanan dan suhu yang tinggi di dalam kulit bumi ya, setelah jutaan tahun lamanya dia tertanam, maka material-material tersebut itu akan berubah menjadi minyak. Ya, jadi tulang-tulang akan berubah menjadi minyak yang terkumpul dalam pori-pori batu kapur dan juga batu pasir. Kenapa bisa tulang belulang daripada hewan-hewan zaman purba dan kemudian batang-batang pohon tersebut menghasilkan atau mengeluarkan dikatakan sebagai minyak kan gitu. Ya contoh gampangnya saja kalau misalnya kita buat sop, ya kan. Kadang buat sop itu kan kita rebuslah ayam, lama kelamaan nanti kita bisa melihat kok di atasnya ada gumpalan-gumpalan minyak kan seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh menyatakan bahwa ya di dalam daging atau tulang itu banyak kandungan-kandungan minyaknya. Itulah yang kalau kalau kita mau masak sop kan kelihatan kita setelah dipanaskan ya akan keluarlah itu sari-sari yang berada di dalam tulang belulang ataupun di dalam dagingnya. Nah, sementara kalau misalnya tulang belulang atau fosil-fosil zaman purba tersebut yang sudah lama di dalam bawah tanah, nanti karena adanya tekanan atau karena adanya gaya gravitasi, maka akan tulang belulang itu akan mengeluarkan minyak dengan sendirinya. Kemudian dia akan bercampurlah dengan batu-batu kapur ataupun batu-batu pasir yang terdapat di dalam tanah. Jadi oleh karena itu pori-pori batu kapur ini bersifat kapiler, ya. Maka dengan prinsip kapilaritas, minyak bumi yang terbentuk tersebut perlahan-lahan akan bergerak ke atas. Jadi kapiler itu maksudnya ya dia punya pori-pori ya. Dia bisa seperti pipet. Nah, jadi seperti pipet ada lubangnya, jadi lama kelamaan dia jadi bisa naik ke atas. Nah, jadi sifat daripada batu kapur itu ya karena dia mempunyai sifat kapilaritas sehingga si minyak yang berasal dari fosil-fosil pelapukan pelapukan fosil-fosil tumbuhan dan juga hewan zaman purba maka dia akan perlahan-lahan akan naik ke atas. Jadi ketika gerakan tersebut terhalang oleh batuan yang tidak berpori, ya, akan terjadilah penumpukan minyak dalam batuan tersebut. Ya, jadi kalau tadi dia apa namanya melewati batu kapur itu kan ada pori-porinya ya, batu kapur, makanya dia bisa melewati batu kapur itu dan naik ke atas ke permukaan. Tapi kalau misalnya dia terhambat oleh batu-batu padatan yang sangat keras, maka dia akan tertahan di bawah batuan itu, maka kelamaan akan menjadi menumpuk minyaknya. Nah, itulah sebabnya minyak bumi disebut sebagai petroleum, ya. Petroleum dalam bahasa Latin, petrus artinya batu dan oleum artinya minyak atau batu minyak, ya, atau minyak batu. Ya, kenapa ya? Karena dia tertahan oleh batuan yang keras di bawah tanah. Jadi pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori, ya, batuan yang tidak berpori di lapisan bawah tanah tersebut dikenal dengan nama antiklinal atau cekungan, ya, antiklinal atau cekungan. Jadi daerah cekungan ini terdiri dari beberapa lapisan di bawah tanah ya. Lapisan yang paling bawah itu berupa air, kemudian ada lapisan di atasnya berisi minyak, sedangkan di atas minyak bumi terdapat rongga ya yang berisi gas alam. Jadi di lapisan di atas daripada minyak itu ada rongga yang berisi gas alam. Kemudian jika cekungan mengandung minyak bumi dalam jumlah yang cukup besar, maka pengambilan dilakukan dengan jalan pengeboran. Jadi kalau misalnya jumlah minyak buminya sudah banyak, maka akan bisa dilakukan pengeboran untuk mengambil atau menyedot si minyak yang berada di dalam tanah itu tadi. Nah, proses daripada pengeboran minyak bumi dan juga gas alam ini kita bisa lihat seperti gambar yang di bawah ini. Nah, minyak bumi, gas alam, dan batu bara dalam minyak bumi. Nah, coba diperhatikan. Ini menara pengeboran ya.
Ini menara pengeboran. Kemudian ini mesin untuk mengebor minyak bumi. Ini tempat keluarnya hasil pengeborannya, yaitu pipa lumpur. Dia dalam bentuk lumpur ya, lumpur minyak. Kemudian ini mata bornya sampai menusuk ke bawah ya. Nah, ini lapisan tanahnya. Nah, ini lapisan tanah. Ini ada cekungan. Nah, di bawah cekungan inilah dia menyimpan banyak minyak. Nah, jadi tapi di antara cekungan ini minyak, kemudian lapisan permukaan bumi, di antara itu ada yang dikatakan sebagai rongga, rongga bawah tanah dia. Nah, rongga bawah tanah inilah yang mengandung gas alam itu tadi. Ya, tapi bukan seperti dikatakan rongga bawah tanah, ya bukan seperti ada semacam gua ya. Jadi jangan berpikirnya itu seperti itu. Rongga itu ya maksudnya dia batuan-batuan kapur, ya batuan-batuan kapur. Nah itu yang dimaksud dikatakan sebagai dia berongga. Jadi disitulah terdapat yang dikatakan gas alam, ya. Jadi bukan berongganya, bukan berongga seperti kita bayangkan seperti gua, bukan seperti itu ya. Jadi inilah dia proses pengambilan. Jadi diborlah ini, masuklah di bor ini, kemudian tembuslah lapisan pertama dari kulit bumi, kemudian nanti masuk jadi sebagai rongga, ya rongga tempat adanya gas alam, kemudian masuk lagi ke bawah sampai dia di bagian cekungan yang menyimpan ini kan menyimpan cekungan ini yang menyimpan banyak minyak, ya. Nah ini katakan kubah garam. Jadi kubah garam itu kan garam mineral ya. Garam mineral itu yang sudah membentuk padatan kan dia banyak rongga-rongganya kan gitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai dia bagian rongga di bawah tanah. Jadi bukan, jangan berpikirnya semacam gua ya. Nah, itulah dia asal daripada yang namanya gas alam dan juga minyak bumi. Jadi itu berasal dari komponen-komponen tulang belulang baik dari hewan ataupun dari batang-batang pepohonan yang sudah tertimbun di dalam tanah ya berabad-abad atau di zaman purba dulu, di zaman dinosaurus. Nah, jadi itulah yang sudah sangat lama dia tertanam, kemudian karena adanya tekanan di bawah tanah dan juga suhu yang ekstrim, maka keluarlah minyak yang berasal dari tumbuhan dan juga tulang belulang fosil-fosil hewan tersebut. Jadi itulah pertanyaannya, apakah bisa habis? Bisa. Jadi sebenarnya gas bumi dan juga minyak minyak alam ini bisa habis karena kita tidak tahu berapa banyak jumlah fosil yang tertanam pada zaman purba dulu, dan sudah berapa banyak yang kita ambil minyak dan juga gas alam yang berasal dari bawah tanah, hasil dari pelapukan tersebut yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Makanya sekarang banyak para ilmuwan itu mencoba apa namanya alternatif, bahan bakar alternatif, ya kan, yang seperti bahan bakar biodiesel, ya kan, atau biogas. Jadi berasal dari yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, makanya sekarang kendaraan banyak dibuat mau mengarah menjadi kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu kendaraan listrik kan begitu. Jadi tidak lagi digunakan eh, minyak bumi ataupun gas alam untuk kendaraan-kendaraan bermotor. Nanti akan ke arah ke situ semuanya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena memang sudah dipikirkan bakalan yang namanya minyak bumi dan juga gas alam ini bakalan habis. Ya kan, bakalan habis. Jadi kalaupun nanti semuanya dikerok, mungkin bisa jadi ini jatuh tanahnya karena sudah kosong di bawah. Makanya sekarang pun sudah kelihatan kan, ya bukan hanya salah satu alasan yang paling memungkinkan kenapa tanah di permukaan bumi ini turun. Salah satunya yang paling gampang kita cermati ya karena apa namanya gunung es di kutub, baik itu kutub utara atau kutub selatan, ya sudah mulai mencair sehingga
volume airnya kan semakin meningkat. Makanya beberapa negara itu datarannya semakin sedikit yang ada di kelihatan, sudah hampir tenggelam. Nah, itu salah satunya. Yang keduanya ya apa namanya? Minyak bumi dan juga gas alam yang yang berada di bawah permukaan tanah, di bawah lapisan tanah itu yang sudah dikeruk, sudah diambil, sudah disedot, maka lama kelamaan kan jadi eh, berongga besar tuh. Jadi tidak ada lagi pelapisnya di bawah tanah, maka bisa jadi turun lapisan-lapisan permukaan tanah itu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor, ya. Nah, oke, sampai di situ saja dulu penjelasan kita. Yang penting kalian sudah paham dari mana sih asal daripada minyak bumi dan juga gas alam itu. Nah, untuk masalah contoh-contoh dari gas bumi itu seperti apa atau gas alam seperti apa, minyak bumi juga seperti apa, nanti akan kita lanjutkan. Jadi sampai di sini dulu, kalian pahami dulu yang namanya minyak bumi dan gas alam itu berasal dari mana. Itu yang paling penting saat ini, ya. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kita perdana kali ini, silahkan diketikkan dalam kolom komentar, nanti akan kita diskusikan, ya. Kalau misalnya sudah paham dengan apa yang saya sampaikan ini, saya harapkan juga untuk memberikan komentarnya di kolom komentar. Katakan paham atau mengerti, ya. Oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.